Baik, Assalamualaikum. Di video sebelumnya, saya sudah menerangkan kepada Anda terkait dengan IELTS, International English Language Testing System. Nah, jadi kalau sekiranya Anda ingin mengikuti IELTS, itu ada 4 hal yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama itu adalah tes listening. Ya, Anda mendengar, kemudian Anda menjawab. Kemudian yang kedua adalah reading. Anda membaca. Kemudian yang ketiga itu adalah writing. Dan yang keempat itu adalah speaking. Ya. Nah, tes ini dilakukan tidak lama. Ya. Jadi untuk mempersiapkannya kita harus memiliki strategi sehingga Anda dapat memperoleh skor yang baik. Berikutnya, jadi tes IELTS itu ada 4 ya. Ada listening, reading, writing, and speaking. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari listening. Nah, listening itu merupakan serangkaian tes ya, di mana peserta akan mendengarkan rekaman bahasa Inggris ya. Anda di rekaman bahasa Inggris lalu menjawab semua pertanyaan yang ada dalam lembar soal. Jadi ada kertas, Anda dibeli pulpen, kemudian Anda mendengarkan sesuatu. Di mana jawabannya berada pada rekaman yang diperdengarkan dan tidak ada pengulangan rekaman. Tes ini biasanya dilakukan selama 40 menit ya, yang terdiri dari 30 menit tes dan 10 menit tindakan jawaban ke lembar jawaban. Nah, tes ini memiliki pertanyaan biasanya yang terdiri dari 4 tahapan jenis tes. Ya, jadi Anda itu diperdengarkan. Apakah pakai headset? Tidak. Biasanya tes IELTS itu dilakukan di hotel, ya. Kemudian soundnya itu biasanya bagus. Makanya Anda harus mendengarkan secara seksama, jangan sampai salah. Dan kalau misalkan Anda salah dengar itu tidak ada pengulangan, ya. Mau nggak mau Anda harus berkonsentrasi, tarik nafas, kemudian dengarkan secara seksama. Jadi nggak lama, waktunya itu hanya 40 menit. Ya, jadi 30 menit tes dan 10 menit memindahkan jawaban ke lembar jawaban. That's it. Gitu. Ini terkait dengan listening test. Nah, kemudian ada beberapa percakapan. Ya, yang pertama adalah percakapan dua orang. Nanti Anda akan diperdengarkan dua orang bercakap-cakap. Di mana dua orang ini akan membicarakan topik tertentu. Lalu Anda diharapkan menjawab soal berdasarkan isi percakapan tersebut. Jadi perhatikan informasi berkenaan dengan hari apa mereka berbicara, kemudian tanggal berapa, ya, kemudian jumlah, ya, misalkan mereka membicarakan tentang jumlah buku atau jumlah kendaraan atau jumlah buah, gitu. Anda harus benar-benar. Kemudian mereka berbicara tentang alamat, nah, alamatnya di jalan apa, gitu. Kemudian atau mereka menceritakan tentang nama orang atau mungkin nama tempat, apakah di library atau hospital. Nah, Anda kan diberi pulpen tuh pada saat Anda mendengarkan, Anda catat tuh di coret-coretan Anda. Karena bisa jadi Anda lupa ya. Yang berkenaan dengan harinya apa, kemudian tanggal, kemudian ada jumlahnya berapa yang dibicarakan di situ? Apakah membicarakan jumlah orang, ya jumlah kendaraan, ya jumlah siswa macam-macam lah. Kemudian alamatnya di mana Anda catat gitu sedikit aja ya yang berfungsi untuk reminder mengingatkan. Kemudian nama orang ya dan nama tempat karena nanti Anda akan diberikan pertanyaan yang jawabannya seputar itu. Oke? Jadi yang pertama pencakapan dua orang. Yang kedua itu monolog. Monolog itu di mana Anda akan mendengarkan satu orang membacakan sebuah narasi berkenaan dengan aktivitas sosial yang dilakukan setiap hari. Jadi dia akan membacakan sebuah cerita atau narasi tentang kegiatan apa. Misalkan kegiatan memasak, kegiatan traveling, apapun. Nah, poin-poin penting itu Anda bisa coret-coret di situ. Ya, ya, di lembar coret-coretan itu. Kemudian yang ketiga, ya, percakapan lebih dari dua orang. Ya, bisa jadi 3 orang. Nanti Anda akan mendengar. Yang akan membicarakan tentang konteks apa kalau misalkan Anda ikut IELTS for apa tuh?
For university ya berarti tentang education gitu. Nah, ini yang berikutnya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya kita sukses di dalam tes ini? Nah, saya kasih tahu. Ada beberapa strategi. Yang pertama, ikuti instruksi secara cermat dan teliti. Instruksi yang ada di dalam petunjuk, ya, di dalam kertas tempat tes itu. Kemudian yang kedua, Anda biasalah ngedengerin radio BBC, ya, atau mendengarkan program-program BBC yang di YouTube. Ya, mungkin 3 bulan sebelum tes, ya, atau 4 bulan sebelum tes, sehingga Anda terbiasa mendengar, oh, orang bicara itu tuh maksudnya ini. Atau Anda mungkin menonton video dari UK, ya, video apalah pembelajaran bahasa Inggris atau film apa, sehingga Anda bisa terbiasa dengan bahasa itu. Ini yang kedua. Kemudian mencoba untuk membuat prediksi jawaban beberapa detik sebelum Anda mendengarkan rekaman itu. Jadi sebelum kita mendengarkan rekaman, Anda biasanya bisa memprediksi, kira-kira jawabannya itu. Ya, jadi 3 poin itu. Ikut instruksi, biasakan mendengarkan berita, kemudian mencoba untuk membuat prediksi jawaban. Ini yang terkait dengan listening. Tes yang kedua itu adalah reading atau membaca. Nah, terkait dengan reading, ini juga Anda perlu latihan banyak, ya, sehingga Anda perlu sering-sering membaca buku bahasa Inggris gitu ya, membaca koran, ya. Nah, eh, di dalam tes reading ini peserta akan diberikan paragraf, ya, paragraf yang harus dibaca dengan cepat dan teliti. Jadi Anda harus baca cepat dan teliti. Berdasarkan paragraf tersebut, peserta harus menjawab beberapa soal yang diberikan. Tes ini dilakukan selama 60 menit dan tidak diberikan waktu untuk memindahkan jawaban ke lembar jawaban. Jadi nggak ada waktu seperti listening tadi. Ya, jadi Anda baca langsung masukin ke jawaban. Sebaiknya Anda langsung menjawab pada lembar jawaban. Seluruh pertanyaan terdiri dari 40 soal. Ya, jadi ada 40 soal. Tes ini terbagi menjadi 3 sesi dan masing-masing sesi itu adalah 20 menit, ya. Karena totalnya 60, berarti 20, 20, 20. Nah, saya perlu menjelaskan ini, ya, artinya 3 bulan sebelum tes Anda harus latihan baca dalam bahasa Inggris, ya. Nah, strategi apa yang perlu Anda lakukan untuk reading ini? Pertama, baca narasi dengan cermat dan cepat, ya. Jadi bukan cuman teliti tetapi harus cepat, ya. Kemudian yang kedua, garis bawahi kata kunci yang merupakan ide dari setiap kalimat. Jadi kalau ada kata kunci ini, tak, Anda garis bawahi kata-kata yang eh, eh, merangkum satu kalimat. Pasti dalam satu kalimat itu ada satu kata yang merangkum itu yang disebut dengan kata kunci. Contoh, kontainer terminal adalah tempat pemindahan kontainer dari truk menuju ke kapal. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah dia berbicara tentang kontainer terminal. Gitu. Garis bawahi. Kemudian ketiga, ada jenis pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab oleh peserta. Ya, apa itu? Yaitu memilih true, false, dan not given. Nah, ini paling susah sebenarnya. Jadi ada satu statement. Statement itu diminta Anda untuk menilai apakah dia true, apakah dia false, atau not given. Nggak ada. Nah, peserta sulit untuk membedakan ketiganya. Biasanya peserta akan diberikan satu kalimat dan berdasarkan kalimat tersebut, peserta harus menyimpulkan apakah kalimat itu sesuai dengan yang ada di bacaan. Apakah dia true, benar, false, salah, atau not given. Tidak ada di situ, ya. Nah, berdasarkan isi paragraf yang telah dibaca. Nah, ini sih saya kasih trik ya, bagaimana cara membedakannya, ya. Nah, cara membedakannya, kalau true, ya, kalau T atau true, dipilih jika kalimat tersebut tertulis secara utuh atau menunjukkan sinonim dari pernyataan yang ada dalam paragraf yang Anda baca sebelumnya. Jadi ada tulisannya, ya, ada tulisannya.
Misalkan tulisannya buah jambu. Nah, ada tulisannya di situ. Ya. Atau mangoes, ada tulisannya. Atau mungkin sinonimnya persamaan kata, buah merah manis misalkan. Nah, otomatis ini berarti true. Jadi ada statementnya di situ, kemudian ada proofnya, ada buktinya. Itu tuh. Kalau false, dipilih jika kalimat tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang tertera dalam paragraf yang telah dibaca. Hati-hati sama kata-kata berikut ya. Eh, Misalkan some melawan kata all, often lawan kata always, often lawan kata always, dan never lawan kata usually, misalkan seperti itu. Jadi pilih kalimat tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang tertera, berarti dia false ya. Jadi eh, kalau misalkan di dalam reading atau di dalam statement yang Anda baca itu ternyata tulisannya some, tetapi yang ditanyakan itu adalah all, maka salah ya. Karena kalau yang dibacaan itu tertulis some itu berarti beberapa. Tetapi kalau misalkan di statement pertanyaannya tertulis all, berarti semua. Some sama all kan lain ya. Kemudian often, always. Kemudian never dengan usually. Never itu artinya tidak pernah ya. Tetapi kalau misalkan kalimat pertanyaannya usually, itu biasanya, itu kan bertolak belakang. Tidak pernah dengan usually. Oke? Nah, ini terkait dengan eh, tes yang berhubungan dengan writing. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Berikutnya adalah tes writing atau menulis. Ini juga tidak mudah ya. Tetapi Anda perlu banyak latihan ya sehingga Anda tidak keliru dalam menjawab. Jadi writing test itu peserta akan diberikan topik dan berdasarkan topik tersebut peserta harus membuat paragraf. Jadi Anda diminta mengarang. Ada topik nih tentang masakan misalkan. Anda diminta mengarang satu paragraf. Berapa banyak? Ya, biasanya Anda diminta untuk menulis sekitar 150 sampai 250 kata. Nah, waktu yang diberikan itu 60 menit dan terdapat dua jenis penugasan. Bagian pertama, Anda ditugaskan untuk membuat paragraf minimal 150 kata. Biasanya disajikan dalam sebuah grafik, tabel, dan diagram dalam soal. Makanya nih, Anda harus belajar baca grafik. Ya, Anda harus mendeskripsikan grafik yang ditampilkan. Jadi kalau Anda melihat grafik, Anda bisa ceritain tuh dalam bentuk paragraf atau narasi. Hanya mendeskripsikan, tidak melakukan analisa. Jadi apakah grafiknya naik, turun, landai. Jadi Anda tidak bisa mengatakan ini artinya adalah jumlah penduduknya banyak yang meninggal. Nggak bisa. Itu namanya menganalisis, tapi mendeskripsikan hanya Anda hanya mengatakan naik, turun, cenderung landai, ya, puncak, bawah, gitu ya. Jadi itu istilahnya adalah mendeskripsikan. Oke, bagian pertama. Bagian kedua, Anda ditugaskan untuk membuat esai secara formal atau yang disebut sebagai formal style, ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 250 kata. Nah, jadi pada esai ini Anda harus mengungkapkan atau menjelaskan topik yang disajikan berdasarkan kepada kekurangannya, kelebihannya, kemudian opini, dan solusi masalah. Ingat, pada saat Anda menulis atau writing, perlu diperhatikan. Yang pertama adalah grammar. Penulisan paragraf harus sesuai dengan grammar dalam bahasa Inggris. Perlu diperhatikan apakah dia menggunakan simple present tense, simple past tense, atau simple future tense. Ya, kalau present berarti kan ada ing ya. Present continuous itu ada ing. Ya. Kemudian kalau simple present tense biasanya berakhiran s. Ya. Kemudian ada simple future biasanya ada going to atau will. Ya. Nah, itu grammar. Yang kedua, perhatikan vocabulary. Jadi sebaiknya peserta menggunakan vocabulary tidak terlalu umum.
ya. Gunakan vocabulary yang lebih luas kalau perlu, yang jarang dipergunakan secara umum, ya. Ya, kata-kata lah. Vocab itu kata-kata. Makanya Anda perlu eh, menghafalkan common connective words. Ya, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan common connective words. Tetapi mohon diperhatikan penggunaannya secara proporsional dan tepat. Yang ketiga, perhatikan jumlah kata. Ya, jumlah kata ini penulisan paragraf juga harus berdasarkan kepada jumlah huruf yang ditugaskan. Jumlah kata sebaiknya lebih daripada kurang. Tetapi jangan sampai hal ini menyita waktu pelaksanaan tes. Boleh lebih, tapi jangan sampai kurang. Dikit banget Anda ngarangnya. Ya, sehingga waktu hanya dihabiskan untuk menghitung jumlah kata. Jangan coba Anda kira-kira aja ini kira-kira jumlah katanya seperti apa. Yang keempat, yang perlu Anda perhatikan itu adalah coherence. Jadi Anda harus menyajikan konsep penulisan paragraf secara terstruktur, ya. Jadi paragraf perlu adanya tatanan penulisan runut, ya. Antara lain ada introduction, pengenalan, kemudian ada konten, isi, kemudian yang ketiga ada conclusion, ya. Ada kesimpulan. Nah, biasanya kalau di awal itu Anda menggunakan kata first of all. Oke. Kalau misalkan di tengah-tengah Anda menggunakan kata-kata secondly. Ya. Di terakhir itu di kesimpulan Anda biasanya menggunakan kata-kata in conclusion. Ya. Nah, ini terkait dengan writing test. Jadi writing test ini banyak kategori sebenarnya. Yang pertama Anda diminta untuk mendeskripsikan sesuatu. Nih, yang kedua, Anda diminta untuk menjelaskan isi grafik, ya. Yang ketiga, Anda menjelaskan dan mengembangkan sebuah kalimat yang memiliki maksud dan ide tertentu. Jadi ada kalimat nih, Anda disuruh ngembangin menjadi satu paragraf. Nah, itu jenisnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda ya pada saat Anda melakukan IELTS test, ya. Merdeka, sampai ketemu di minggu depan.